Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah tadi saya selaku pengampu mata kuliah kewarganegaraan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo. Jadi saya akan memberikan materi terkait dengan mata kuliah kewarganegaraan, dan itu ada sekitar 9 judul 9 bab. Yang pertama terkait dengan bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan usaha atau profesional. Di sini ada sub pokok bahasa ada 5. Kemudian bagian 2 itu bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan negara. Itu juga ada sub pokok bahasa ada 5. Kemudian yang bagian 3, bagaimana urgensi integritas nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Itu juga ada 5 sub pokok bahasa. Kemudian bagian 6, bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Itu juga ada 5 sub pokok bahasa. Bagian 5 bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Ini juga ada 5 sub pokok bahasa. Kemudian yang bagian 6, bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini juga ada 5 sub pokok bahasa. Dan yang ke-7, bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Ini juga ada 5, ada 5 sub pokok bahasa. Dan yang bagian 8, bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kewarganegaraan kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Ini juga ada 5 sub pokok bahasa. Dan yang ke-9, yang terakhir ini sub pokok terakhir terkait dengan bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ini juga ada 5 sub pokok bahasa. Dan ini akan kalian sampaikan atau presentasikan di dalam mata kuliah ini, mata kuliah kewarganegaraan untuk semester ini. Bisa dipahami ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yunusi dengan NIM 7514401250076. Saya adalah mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Politeknik Kemenkes Gorontalo kelas 1B. Di sini saya akan memaparkan materi kewarganegaraan mata kuliah yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA. Materi yang akan saya paparkan adalah materi bab 7 yang berjudul bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Materi yang saya akan paparkan adalah pada bagian A, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagian A yaitu menelusuri konsep urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, hukum sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa hukum, masyarakat akan berada dalam kondisi kacau, tidak tertib dan rawan kriminalisasi. Yang kedua, manusia memiliki nafsu dan kepentingan yang berbeda-beda. Thomas Hobbes pada bukunya Leviathan menyatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia dapat menjadi ancaman bagi manusia yang lainnya. Karena itu, aturan hukum diperlukan untuk mengendalikan tindakan manusia. Dan yang ketiga yaitu hukum selalu ada dalam masyarakat. Cicero menyatakan ubi societas idiqius, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Yang keempat, urgensi. Keberadaan hukum semakin meningkat. Dalam kehidupan modern ini, hukum dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan. Dan yang kelima yaitu penegakan hukum menjadi syarat terciptanya keadilan. Tidak cukup hanya
antaranya ada aturan. Aturan tersebut harus ditegakkan dalam masyarakat agar masyarakat merasakan perlindungan dan kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisila Ali dengan NIM 751440125058. Dari kelas 1B Poltekkes Gorontalo akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIPMA. Saya akan menyampaikan materi kami dari kelompok 7 tentang bagaimana dinamika historis konstitusional, soal politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Saya akan menyampaikan materi bagian B, yaitu menanyakan alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bagian B menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagaimana telah diuraikan, dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif. Namun beberapa hal masih tersisa mengenai penegakan hukum ini. Hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak menanyakan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Beberapa di antara yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Alamri dari NIM 751440125055 dari kelas 1B Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIPMA. Saya akan menyampaikan materi kami dari kelompok 7, bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Saya akan menyampaikan materi bagian C, yaitu menggali sumber historis sosiologi, politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan bagian C, yaitu mengenali sumber historis, sosiologi, politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Yang pertama ada penegakan hukum berkaitan langsung dengan tujuan negara, yaitu negara memiliki tugas melindungi seluruh bangsa, menjaga ketertiban, dan menyejahterakan rakyat. Tujuan ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang kedua ada untuk melaksanakan tujuan negara dibentuk peraturan hukum, yaitu hukum mengatur hubungan antara manusia dengan sesama, dengan negara, serta antar organ negara. Yang terakhir ada sumber penegakan hukum. Indonesia berasal dari 3 dimensi, yaitu ada historis, sosiologi, dan politis. Yang pertama ada historis, perjalanan pembentukan hukum sejak masa kolonial hingga era reformasi. Yang kedua ada sosiologis, kondisi masyarakat dan perilaku sosial, nilai budaya, dan kebiasaan yang mempengaruhi bagaimana hukum dijalankan. Yang terakhir ada politis, kebijakan negara, struktur kekuasaan, dan lembaga-lembaga penegakan hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afriyaldi Hasan dengan NIM 751440125059 dari kelas 1B Poltekkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIPMA. Saya akan menyampaikan materi kami dari kelompok 7, bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Saya akan menyampaikan materi bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagian D yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Coba Anda perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pernah kita lihat. Di sini ada 3, yaitu masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, dan perilaku premanisme dan perilaku yang tidak terpuji. Dan yang kedua yaitu masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap
etnosentris. Dan yang di sini yang ketiga adalah kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, yaitu ada banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, al-haq mulia, dan berkarakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibatkan jatuhnya wibawa. Sebagai penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Ini adalah kelas 1B D3 Poltekkes Kemenkes Gorontalo, mata kuliah kewarganegaraan. Alhamdulillah.